Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Podsteg Podcast Tangerang Gemilang. Bersama kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber pada pagi hari ini, edisi tanggal 20 April 2026. Sudah hadir bersama-sama kami di lantai 2 Smart Building Diskominfo Kabupaten Tangerang. Bersama kami Ibu Marin Prima Novita SSIMM. Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Pagi, Kang Andri. Iya. Baik kabarnya. Gimana pagi hari ini, Bu? Bangun jam berapa? Sudah sarapan atau belum? Ngejar apel lah biasa hari Senin. Jarak dari mana, Bu, rumah? Di Citra. Citra, lumayan deket ya, Bu ya. Cuman macetnya nggak deket ya, Bu? Ya, lumayan. Baik, Ibu Marin ini adalah Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Kita akan mengangkat tema tentang inovasi budaya kerja, implementasi surat edaran Mendagri di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang. Ramai dibahas, Ibu, di media sosial maupun di pemberitaan lainnya mengenai kebijakan WFH yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dalam hal ini memang adalah surat edaran dari Mendagri, berarti dari pemerintah pusat ya, Bu ya. Betul. Kepada pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi. Dalam menanggapi surat edaran tersebut, teman-teman dari bagian organisasi seperti apa, Bu, dalam menerjemahkan ini ke OPD-OPD lainnya? Baik, Kang Andri, jadi sesuai dengan arahan Presiden dan dengan ditetapkannya surat edaran dari Mendagri, pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan penyusunan surat edaran Bupati nomor 11 tahun 2026, yaitu tentang transformasi budaya kerja ASN. Iya. Di mana dalam surat edaran tersebut Bupati mengatur penyesuaian efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di Kabupaten Tangerang. Jadi ada fleksibilitas, ada nanti ASN yang bekerja di rumah atau WFH, dan ada ASN yang bekerja di kantor atau WFH. Oke. Tapi nggak semua, Bu ya? Ya, betul, diatur supaya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oke, berarti untuk para ASN yang berada di bidang pelayanan itu tetap bekerja di kantor dan melayani masyarakat, Bu Marin? Betul. Untuk ASN yang melakukan pelayanan esensial pada masyarakat, tetap melakukan pekerjaannya di kantor masing-masing. Baik. Nampaknya juga ada yang berbeda, Bu ya, dengan perangkat daerah lainnya. Seperti di Kabupaten Tangerang itu, Pak Bupati memilih untuk bekerja di rumah, bukan bekerja di mana saja atau WFA. Apa, Bu, landasan yang akhirnya Pak Bupati berpikir untuk bekerja di rumah aja, jangan WFA? Apakah itu untuk controlling para ASN agar benar-benar tetap bekerja meskipun di rumah, atau seperti apa, Bu? Betul bahwa berdasarkan surat edaran bahwa setiap ASN yang bekerja di luar kantor itu tetap bekerja di rumah masing-masing. Itu memang sudah sesuai dengan surat edaran dari Mendagri untuk melakukan pekerjaan di rumah masing-masing, karena dengan di rumah masing-masing itu lebih terkontrol ya. Yeah. Kalau dulu di saat pelaksanaan WFA menjelang dan pasca Idul Fitri itu kan diberlakukan WFA ya. Yeah. Tapi sekarang WFH, karena tentunya ini juga sangat berpengaruh pada kinerja ya. Ketika mereka berkinerja di rumah lebih mudah dikontrol, baik oleh atasan juga oleh perangkat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Diskominfo gitu. Oh begitu, jadi ada koordinasi dengan dinas lain ya, seperti dalam hal ini bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Berarti bisa dipastikan nih teman-teman ASN meskipun WFH tetap ya nggak bisa kemana-mana, Bu ya. Betul. Karena bisa di tracking ya, Bu ya. Ya, presensi kan di awal, datang dan pulang seperti presensi di kantor. Jamnya juga sudah ditentukan, 7:30 harus sudah presensi datang. Pulangnya juga sama dengan ketika di kantor hari Jumat. Itu kan 4:30 ya, 4:30 pulang. Maka para ASN juga yang WFH itu harus presensi jam 4:30 sesuai dengan jam kerja. Betul. Yang sudah ditetapkan begitu ya, Bu Marin. Baik, yang menariknya adalah pada saat WFH justru katanya, Bu ya,
pekerjaan itu lebih double-double, khususnya untuk ibu rumah tangga. Kerjaan kantor iya, kerjaan rumah juga akhirnya dikerjakan juga. Itu kalau dari ibu sendiri mungkin ada tips biar bisa tetap fokus dengan pekerjaan yang diberikan dari kantor pada saat kita bekerja di rumah. Jadi memang pada saat WFH itu pimpinan dari tiap unit harus melakukan pengawasan kepada bawahannya. Oke. Jadi ketika ASN itu melakukan WFH, harus ditentukan juga target kinerja atau outputnya itu mereka seperti apa yang diharapkan, yang ditargetkan oleh pimpinan. Iya. Sehingga ketika mereka melakukan WFH sudah jelas gitu apa yang harus mereka lakukan di rumah, lalu goalnya harus seperti apa, dan itu dievaluasi oleh pimpinan masing-masing, sehingga pegawai yang ASN harus bertanggung jawab atas kinerja yang mereka hasilkan. Oke, tetap ada output yang harus dikerjakan Bu ya. Ya, betul. Dan juga goals yang harus tercapai oleh para pegawai meskipun dalam kondisi WFH. Baik, kira-kira ini berlangsung sampai kapan ya Bu? Ini berlangsung, jadi kita evaluasi ya, setiap 3 bulan pelaksanaan WFH ini akan dievaluasi efektivitasnya, lalu efisiensinya seperti apa, karena memang ini bukan hanya transformasi budaya, tapi juga kita mendukung pada program efisiensi energinya Pak Presiden ya. Jadi selain juga kinerja, juga program efisiensi energi juga akan dievaluasi apakah dengan dilaksanakannya WFH ini efektif dan efisien. Oke, berarti nanti akan dilakukan evaluasi per 3 bulan sekali. Per 2 bulan sekali nanti akan dievaluasi untuk apakah akan dilanjutkan atau kembali ke semula seperti itu Ibu. Meskipun surat edarannya masih berlangsung, tapi pemerintah daerah berhak untuk bisa menentukan itu apa bagaimana Bu? Di surat edaran memang diarahkan untuk melakukan evaluasi setiap bulan. Jadi mungkin kita tetap mengikuti arahan dari pusat seperti apa. Tentunya kalau pusat tetap melaksanakan WFH, diarahkan untuk tetap melaksanakan WFH, ya kita dari pemerintah daerah pun harus mendukung ya apa yang menjadi kebijakan dari pusat, karena pasti sudah dipikirkan plus minusnya seperti apa, makanya kita nanti setiap 2 bulan sekali harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN ini. Baik, berarti memang tetap ya mengacu pada surat edaran dan juga hasil evaluasi per 2 bulan sekali itu ya Bu. Apakah nanti akan tetap dilanjutkan untuk WFH atau memang akan seperti semula begitu Bu ya? Setiap hari Jumat masuk jam 7.30 sampai 16.30 begitu. Dan pada evaluasi tersebut Ibu misalnya terdapat, meskipun mungkin bukan di bidang Ibu ya, ada ASN yang di luar dari jangkauan rumah. Kan koordinatnya sudah ditentukan ya Bu, untuk di rumah masing-masing agar bisa melakukan absensi. Ternyata si pegawai tersebut melakukan perjalanan ke luar daerah tanpa ada surat perintah. Itu nanti koordinasinya bagian organisasi dengan BKPSDM ya Bu ya? Kalau penegakan disiplin lebih ke BKPSDM, karena kami di bagian organisasi ini sesuai dengan tusi kami yang merumuskan kebijakan di bidang tata laksana, karena WFH ini termasuk di dalam tata laksana ASN, maka kami membantu untuk merumuskan kebijakannya. Tapi ketika penegakan disiplin itu oleh BKPSDM, dan kita ada aturan lain ketika pegawai atau ASN itu melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, itu ada Perbup lain tentang disiplin pegawai. Juga ketika dia ternyata terbukti tidak melakukan kinerjanya dengan baik, ada semacam kompensasi yang harus diterima oleh ASN tersebut. Misalnya ketika dia tidak presensi karena lokasinya tidak terjangkau dengan yang sudah di tagging ya, ketika mereka melakukan perekaman dengan lokasi di rumah masing-masing misalnya gitu. Baik. Nah itu tidak tertangkap sinyal bahwa presensinya tidak di lokasi yang sudah di-tag, maka
pegawai tersebut dianggap tidak melaksanakan tugas atau absen. Sehingga ketika mereka absen, ada kompensasi untuk di tunjangan penghasilan pegawainya. Oke. Ya kan masyarakat anggapannya enak nih di rumah begitu kan ya. Tetap dapat salary, padahal dalam faktanya tetap harus melakukan absensi dan juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah ditentukan ya Bu ya. Nanti bakal ada punishment kalau tidak mengerjakan hal-hal tersebut. Berarti absensi terus jalan ya Bu? Iya, absensi tetap. Apakah misalnya absen masuknya di rumah nih Bu, tapi dia ternyata harus melakukan pekerjaan dan mengharuskan datang ke kantor pada sore harinya dan absensinya di kantor, apakah itu tetap dimasukkan ke dalam presensi atau memang harus di rumah aja Bu absensinya? Kalau itu bisa ya, ketika pimpinan menghendaki pegawai yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arahannya. Misalnya ketika di kantor itu ada tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan gitu, maka pegawai tersebut bisa juga melakukan presensi di kantor. Tapi itu pasti sepengetahuan pimpinan ya. Karena setiap Jumat itu pimpinan dan para personil di unitnya itu melakukan evaluasi secara daring, Zoom meeting, mereka tidak ada di tempat, pasti itu menjadi hal yang dianggap sebagai melanggar disiplin ya. Ya, jadi ketika ASN tersebut membuat kinerjanya di aplikasi si pendekar, pimpinan itu berhak untuk menolak karena mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka berkinerja di rumah masing-masing. Tetap melakukan controlling ya Bu. Salah satunya dengan Zoom meeting dengan lingkup OPD masing-masing. Bu, ada perbedaan nggak sih Bu antara kabupaten kota lainnya di Indonesia khususnya dalam penerapan WFH dan juga WFO untuk surat edaran Mendagri ini? Apakah semuanya melakukan rujukan dari surat edaran Mendagri atau diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kondisi daerah masing-masing Bu? Kalau menurut saya di dalam surat edaran Mendagri itu memang sudah ditentukan ya. Tentukan bahwa dalam satu hari, dalam satu minggu itu pemerintah daerah menentukan satu hari ASN-nya untuk melakukan WFH. Dan sudah ditentukan juga bahwa WFH-nya itu di hari Jumat. Begitu. Jadi kita di Kabupaten Tangerang sudah mengikuti apa yang menjadi arahan dari surat edaran Mendagri tersebut. Jadi jelas ya teman-teman, karena memang pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan WFH setiap hari Jumat itu bukan atas landasan peraturan sendiri, tapi memang mengikuti arahan dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Begitu ya Bu, dan waktunya juga tidak ditentukan mau sampai kapan. Tidak ada Bu ya di surat edarannya ya. Betul. Justru melakukan evaluasi per tiap 2 bulan. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk pelayanan kepada masyarakat tetap bergulir Bu ya. Tetap dilayani dengan baik dan juga sesuai dengan SOP masing-masing OPD. Baik Ibu, untuk tantangannya sendiri sih dari bagian organisasi dalam penerapan WFH ini kan bisa dibilang bukan hal yang baru Bu ya. Karena pada saat COVID ya, mungkin budaya kerja WFH dan WFO itu masif dilakukan oleh instansi pemerintahan dan juga swasta bahkan. Ada ini nggak Bu dalam penerapannya, tantangannya apa Bu kira-kira? Tantangannya lebih kepada pengawasan dari masing-masing pimpinan unit ya. Nah, karena memang melakukan pekerjaan di rumah masing-masing, maka target kinerja dari masing-masing pegawai itu memang harus ditentukan, sehingga mereka tahu harus berbuat apa ketika di rumah, mengerjakan apa, dan pimpinan juga wajib untuk meminta bukti-bukti bahwa mereka sudah berkinerja dengan baik gitu. Jadi kan dengan adanya WFH ini yang diutamakan adalah output dari kinerjanya. Bukan hanya sekedar datang, misalnya ke kantor aja, kalau datang tapi tidak berkinerja itu kan tidak bagus juga. Nah, ini ketika pegawai tidak hadir di kantor
pasti bisa tetap berkinerja, ini adalah hal yang perlu kita kembangkan sebagai transformasi budaya kerjanya ASN. Oke, nampaknya sudah cukup jelas ya teman-teman, penerapan WFH di Kabupaten Tangerang dan juga bagaimana sistem kerja di rumah, pemantauannya seperti apa, dan juga punishment bahkan Bu ya tetap diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini merujuk dari surat edaran Mendagri. Terakhir Ibu Marin, untuk himbauan dan juga pesan-pesan mungkin buat teman-teman OPD yang melakukan, sebagian besar melakukan WFH Ibu. Jadi untuk ASN yang melaksanakan WFH agar dapat berkinerja dengan sebaik-baiknya, melakukan aktivitas sesuai dengan yang ditargetkan, dan jangan juga lupa untuk isi si pendekar, karena aktivitas pada saat mereka melakukan WFH itu terpantau ya melakukan apa saja, sehingga yang mereka kerjakan ditulis di aplikasi si pendekar, dan ketika itu merupakan bukti bahwa mereka berkinerja, itu dapat divalidasi oleh pimpinannya. Oke. Lalu juga untuk presensi jangan sampai lupa gitu. Berkinerja tapi tetap buktinya harus ada. Presensi datang dan pulang, jangan sampai terlambat. Kadang-kadang kalau di rumah Kang Lupa. Andri malah lupa gitu Iya, ya. bener. Ditunda-tunda nanti dulu gitu. Tahu-tahu udah lewat dari jam 6. Nah, ada batasannya Bu ya, Ya, untuk jadi absen pulang ya. Ya, absen pulang kan paling lambat jam 18.00. jam 18. Dan kadang-kadang ini juga pernah terjadi di tempat saya tuh. Oh iya? Keasikan ngerjain gitu ya. Akhirnya lupa keburu jam 6, 18.01 kan udah nggak bisa lagi absen gitu. Jadi jangan lupa presensi, datang dan pulang, berkinerja dengan baik dan dibuktikan dengan output kepada pimpinan masing-masing. Itu saja mungkin pesannya. Baik, terima kasih Bu Marin atas informasi dan juga bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Teman-teman, itu dia bincang-bincang kami bersama dengan Ibu Marin, Kabag Organisasi pada Setda Kabupaten Tangerang. Tetap dengarkan dan juga tonton podcast kami dalam program Podstag atau Podcast Tangerang Gemilang. Sampai jumpa.